selamat pagi teman-teman. Puan lagi di Batik Hasan Bandung. Batik kebanggaan masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Kita lihat proses pembuatan batik di sini dan apakah bisa menjadi peluang bisnis kita. Kita ngobrol nanti dengan ownernya ya, Ibu Nia. Ibu Nia Hasan. Puan mau belajar ngecap, pilih motifnya dulu ya. Motif wayang. Masuk sini ya. Panas. Berapa lama? Udah, cuma sebentar. Ini apa salahnya? Ngepretnya terlalu sebentar, jadi masih banyak malamnya di sini. Tuh, harus keras rupanya teman-teman. Puan tadi lemah lembut. Yang sudah ahli dan yang belum. Tararara, pemula dan yang sudah mahir. Sekarang giliran Atu yang coba. Nah, kita lihat hasilnya. Gagal nggak seperti Puan? Tararara, ternyata sukses, bagus, kata Kang Silva ini mah. Ini lokasi tepatnya di Jalan Cigadung Raya Timur nomor 136 Bandung. Begitu masuk halaman, kita langsung ke showroomnya. Di sini koleksi-koleksi kain dan baju-baju dari Batik Hasan Bandung. Motif dan warna-warnanya khas sekali. Di sini motif kain dan motif bajunya nggak ada yang samaan teman-teman, alias limited edition. Berhadapan dengan showroom, ada rumah pemiliknya, Teh Nia, owner dari Batik Hasan ini. Yuk kita langsung ke ruang produksi. Masuk ke lorong ini. Tempatnya asik teman-teman. Pas Puan kesini, pas lagi ada pelajar-pelajar SMK 7 Bandung sedang praktek kerja lapangan alias PKL. Ini Muhammad Silva. Lagi proses pengecapan batik. Ini proses apa, Kang? Proses pencapan. Setelah dicap? Setelah dicap, kita memasuki sesi pencelupan. Diwarnai di bawah memakai pewarna alam. Malam dicairin panas gitu. Iya. Yang ini alat untuk mengecap kain. Motifnya macam-macam. Ada bunga, daun, hewan, wayang, atau motif-motif tradisional lainnya. Bisa dipilih di sini. Dilanjut dengan proses pencelupan di sini. Nah, ini 3 gadis pelajar dari SMK 7 Bandung juga sedang melakukan proses pencelupan. Semua dilakukan dengan telaten. Itu sebabnya teman-teman, kenapa batik cap atau batik tulis itu harganya mahal. Tuh, dijemur dulu di sini hanya 1 menit, langsung diangkat lagi. Kalau kurang lama, jemur lagi. Lumayan riweuh alias ribet teman-teman. Oke teman-teman, Puan kenalin ke owner Batik Hasan ya, Teh Nia. Waalaikumsalam Teh. Waalaikumsalam, halo. Teh, ini Teh Batik Hasan, Teh Batik khas Bandung ya Teh ya? Iya sih bisa dibilang gitu, tapi sebenarnya waktu awalnya sih kita nggak pernah bilang bahwa Hasan Batik itu batik Bandung. Jadi Hasan Batik ini didirikan oleh almarhum ayah saya, Bapak Hasanuddin pada tahun 70-an, 78 lah gitu. Nah, Pak Hasan ini beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Jadi beliau berkarya, karya seninya itu adalah lewat batik. Awalnya dulu kita hanya mengadakan kursus batik. Jadi dulu tahun 78 sampai tahun 80-an itu banyak ekspatriat di sekitar Bandung juga, biasanya ibu-ibu istri dosen-dosen di ITB mereka les gambar dan les batik ke almarhum Pak Hasan. Nah, akhirnya mulai tahun 80 banyak orang Jepang yang belajar batik ke Hasan Batik. Dan kami juga waktu itu bikin batiknya memang khusus untuk konsumen orang Jepang. Jadi
dari tahun 80 sampai tahun 2000 itu batik-batik kita itu fokus untuk orang Jepang yang baik yang ada di Indonesia ataupun kita waktu itu pernah kirim juga ke Jepang lewat Singapura. Produknya tuh home decor kayak hiasan dinding, sarung bantal, terus taplak, placemat, tea mat, juga ada zabutong cover itu kayak sarung bantal tapi untuk duduk. Terus noren biasanya untuk di pintu, nanti kita lihat di showroomnya juga ya gitu. Nah, tahun 2000 waktu itu 98 tuh kan ada krisis moneter ya. Jadi kita benar-benar kehilangan seluruh konsumen kita gitu. Jadi setelah tahun 98 pasar kita berubah ke apa namanya lokal market gitu ya. Jadi yang tadinya konsumen kita orang-orang Jepang, kita melayani lokal market dan akhirnya produk kita itu berubah segmennya menjadi untuk fashion. Kayak bahan untuk baju, selendang, kerudung gitu. Ya orang-orang Indonesia lebih baik mereka beli kerudung 5 kan dibandingin beli apa namanya taplak 5 gitu. Lebih fashionable lah orang Bandung tuh. Jadi, nah sejak tahun 2000-an itu kita merubah pasarnya itu baik dari sisi produknya untuk untuk lokal lebih ke fashion, juga segmennya juga yang tadinya pasar ekspatriat atau orang Jepang menjadi orang-orang Bandung, orang Jakarta dan sekitarnya gitu. Untuk membedakan, jadi waktu dulu kan kalau batik, apa sih bedanya batik Hasan dengan batik yang lain? Jadi ciri khasnya batik Hasan adalah motifnya, waktu dulu kalau yang untuk home decor itu motifnya lebih ke motif kayak motif tambal gitu, patchwork gitu ya, motif segitiga, kotak gitu, cuman dengan warna dan komposisi yang lebih modern. Karena mungkin juga background pendidikan di seni rupa itu yang membuat karya desain almarhum papa berbeda dengan batik-batik pada umumnya. Nah, karena kita waktu tahun 2000 beralih ke produk fashion supaya tidak sama gitu ya, motif taplak sama dengan motif baju, akhirnya kita untuk motif fashionnya itu motifnya itu lebih ke geometris gitu. Jadi ada motif titik atau cuman garis aja, tapi kita mainin di komposisi dan warna-warnanya tuh lebih cerah dan cenderung sampai ke soft lah gitu. Kalau misalnya warna-warna untuk taplak kan masih warna kuat ya, kayak biru tua, hijau tua, coklat gitu. Tapi kalau untuk yang fashion akhirnya berkembangnya kita lebih ke arah soft atau monokrom gitu. Jadi tidak kalau misalnya hitam hanya hitam putih atau hitam putih abu kayak gitu. Terus kalau misalnya warna-warna soft kita bisa warna pink, tapi bedanya itu warna yang kita hasilkan di batik itu kita pasti ada campuran yang nggak mau pure pink gitu. Jadi pinknya tuh biar nggak pasaran lah gitu. Karena kita batik yang kita produksi, kita ingin batiknya itu eksklusif gitu. Bahkan di awal tahun 2000-an itu kita hanya bikin satu desain, satu item. Jadi kita nggak mau orang yang pakai batik kita itu nanti ketemu di mana kembar gitu. Jadi kalau mereka mau bikin seragam harus pesan dulu. Kecuali pesan baru kita bikinkan seragam. Tapi kalau yang ready stock hanya satu desain, satu item. Orang-orang kesini itu jadi bisa belajar ya Teh ya? Betul. Jadi sebenarnya dari dulu, dari tahun 70-an juga orang udah belajar gitu. Cuman mungkin bedanya kalau sekarang kita bikin paket-paket yang singkat juga. Terus kita bikin program belajar batik juga untuk sekolah, untuk dari TK terutama TK, SD, SMP itu bisa juga. Untuk family juga bisa. Gitu. Ada paket kursus, itu lebih lama ya, jadi 4 kali pertemuan. 1 kali pertemuannya itu 2-3 jaman. Itu lebih lebih lengkap gitu ya. Kan kalau misalnya hanya yang workshop aja 1 hari sekitar 2-3 jam mereka hanya datang bikin batik, terus udah gitu diwarna selesai bawa pulang hasilnya, mereka hanya tahu hanya tahu proses gitu ya. Mungkin bisa kedepannya sih bisa belajar lagi untuk dikembangin. Tapi kalau yang kursus itu lebih lengkap. Mereka belajar dari teknik batik cap, batik tulis, teknik pewarnaannya juga colet sama dicelup, terus diajarin sedikit komposisi desain gitu.
Memang banyak beberapa yang ikut kursus di sini, mereka akhirnya mengembangkan, ada yang bikin kursus batik lagi, ada juga yang di rumahnya mereka mengembangkan apa namanya produksi batik untuk dijual lagi. Kalau yang kursus itu 2 juta satu paket. Kalau yang khusus workshop yang hanya 2-3 jam itu tergantung besarnya karya yang diinginkan ya, itu antara 100 sampai 200 ribu kalau yang cuman workshop aja. Malah kita sering berkolaborasi ya dengan beberapa murid yang pernah belajar batik di sini. Sebenarnya itu potensial juga ya pasar lokal gitu. Jadi awalnya tuh dulu justru ada di salah satu desainer di Bandung yang dia membuat batik dan kita bikinkan batiknya itu custom. Nah, kemudian setelah itu kita memproduksi, kita pernah ikut pameran. Di pameran tersebut ketemulah sama orang pemerintah dan ternyata mereka antusias banget, kok ada ya batik yang bagus di Bandung gitu. Mungkin pada waktu itu juga belum banyak ya perajin batik di Bandung. Nah, akhirnya dari situ langsung dibilang, ayo kini kita dibina lah waktu itu sama Dinas Indah Kota Bandung. Dan langsung pada saat itu tuh diajak pameran. Kita tahun 2005 itu diajak pameran ke Jepang dan ke Cina juga. Dan semua difasilitasi gitu. Dari situ kita sering ikut pameran, sampai akhirnya tahun 2008 kadang kita ikut pameran dengan kita biaya sendiri juga gitu. Justru yang awalnya menyebut batik Bandung itu adalah konsumen-konsumen kita yang orang Jepang yang ada di Jakarta. Jadi awalnya mah kita hanya bilang batik Hasan aja. Tapi karena konsumen-konsumen kita orang Jepang itu mereka tinggal di Jakarta, mereka selalu bilang Bandung batik, Bandung batik. Akhirnya kita selalu menerapkan bahwa Hasan batik, batik Bandung gitu. Jadi lama-lama kita cuma bilang Hasan batik Bandung gitu. Dan memang punya ciri khas tersendiri dibanding dengan kota-kota yang bikin batik ya Teh? Iya betul, karena setiap daerah kan pasti juga menghasilkan karakter beda-beda gitu ya. Kayak batik yang dibikin di Bandung pasti akan beda karakter warnanya dengan batik yang ada di Pekalongan atau di Cirebon gitu. Karena jadi karakter air itu pasti mempengaruhi warna-warna yang dihasilkan dari batik-batik itu. Memang awalnya juga kita nggak pingin ya membuat batik yang sama dengan motif-motif batik yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita bikin motif yang sama, ngapain orang lain juga kan bisa daerah lain bisa bikin batik justru malah mungkin lebih murah gitu. Tapi kita ingin membuat batik yang berbeda. Akhirnya kita juga bikin batik yang desainnya berbeda dan eksklusif gitu. Ini adalah hiasan dinding yang dihasilkan oleh Pak Hasan. Memang khasnya itu lebih ke motif patchwork gitu. Motif tambal atau segitiga-segitiga itu, tapi komposisi warnanya itu kalau orang seni rupa bilang sih menghasilkan karya yang dinamis, yang keren gitu. Batik-batik yang waktu itu dibikin oleh almarhum Pak Hasan. Jadi ini ada timet atau alas makan placemat, cuman ini khusus untuk orang Jepang. Mereka tuh kalau minum teh pasti pakai ini gitu untuk piringnya. Ini noren biasa dipakai sama orang Jepang. Untuk di dinding. Nah, ini yang untuk di pintu. Orang Jepang tuh kalau pintunya selalu pakai ini supaya ketika masuk kamar tuh nggak langsung kelihatan. Pintu dibuka tuh masih ada tirainya. Kita juga mungkin orang Indonesia juga pakai ya horden-horden kayak gitu. Nah, mereka sih lebih pasti bentuknya tuh kayak gini. Kalau misalnya ngelihat di tempat jualan makanan Jepang tuh pasti pakai noren. Nah, orang Jepang juga pakai taplak-taplaknya tuh kecil-kecil gini. Ini table center, biasa untuk di tengah meja makan atau di meja tamu gitu. Dan akhirnya setelah tahun 2000 produk kita lebih ke untuk fashion gitu. Jadi kayak ini selendang, nah kayak gini nih selendang, shawl gitu. Terus ini juga bahan baju. Ini juga bahan baju, ini motif bunga patra komala, motif khas Kota Bandung. Ini pakai pewarna alam Teh? Ini pewarna kimia, tapi kimianya pakai pewarna indigo sol yang dia bisa kita reuse gitu, bisa kita pakai lagi, jadi relatif aman untuk untuk lingkungan. Yang warna alam ada, kita juga bikin warna alam yang kita buat. Kalau warna alam memang khasnya dia pasti warna-warnanya tuh lebih soft. Ini pakai indigo.
Kalau orang yang nggak tahu kadang-kadang, ih kok kesannya kayak blok gitu ya, tapi kalau, apa sih, orang yang udah tahu mereka malah lebih cari yang seperti ini. Ini adalah perkembangan yang kita bikin, motif batik, tenunnya itu kita khusus tenun geometris gitu. Jadi si motif kotak sama garis ini adalah memang motif tenunnya. Terus kita batik tulis untuk memperkuat. Oh, sebenarnya modelnya udah lama sih, cuman orang kan kadang-kadang si motifnya tuh masih kristal atau umum lah ya, karena Hasan Batik atau Batik Bandung ini fokus ke motif-motif geometris, jadi kita bikin desain khusus untuk tenunnya juga. Ini juga beberapa produk ready to wear yang Hasan Batik bikin. Ini batik katun emboss, jadi ini juga spesial karena ini kalau batik pada umumnya kan cuman katun polos aja. Nah, tapi ini setelah diproses pemalaman kita masukin ke zat kimia, jadi si kainnya tuh jadi kerut gitu. Ngikutin motifnya. Seperti ini nih. Ini kan ngikutin si garisnya kerut. Kalau kebanyakan sih kita fokusnya sebenarnya ke kain. Jadi ready to wear ini hanya kayak sebagai pelengkap atau kayak apa namanya? Salah satu ide ya, ini kain batik mau diapain motifnya gitu. Biar kebayang kayak gini kan ini yang kainnya cuman motifnya di bawah jadi seperti ini atau kayak gini gitu, supaya tahu sih peletakan motifnya di mana. Ada yang motifnya di depan seperti ini, atau mungkin ini juga, ini yang di bawah, motif batiknya di bawah. Ketika pandemi apa namanya, awalnya sih termasuk ini ya, turun lah hampir 60% gitu. Cuman waktu awal pandemi kita masih punya order yang bisa dikerjain gitu, jadi masih survive. Terus setelah pandemi itu mulai surut, tapi kita ngerjain stok-stok aja. Kebantunya tuh ya waktu itu kita bikin masker gitu. Jadi dari batik-batik yang ada gitu, kita bikin masker. Nah, ini juga nih contoh masker yang kita bikin. Nah, dari ini lumayan lah, ada yang pesan banyak untuk untuk donasi atau untuk dia dijual lagi gitu. Macem-macem ya kalau harga gitu, kayak ini tatakan gelas nih satunya 10.000. Terus kalau masker ini tergantung berapa lapisnya, ini dari 10.000 sampai 15.000. Kalau kain-kain batik 120 sampai 300-an kalau yang cap. Yang paling mahal mungkin yang batik sutra itu hampir 3 juta. Kalau untuk pasar lokal teh, red mana yang masuk sekarang teh? Kalau di sekarang ini paling bahan katun, katun kalau untuk seragaman. Terus kadang kalau orang untuk pakai sendiri katun ATBM yang harga 250 sampai 350. Untuk gift juga itu masih oke dan bagus gitu ya, harga dan dari sisi desainnya. Terus kalau kadang-kadang untuk kayak orang mau tunangan kayak gitu juga kita bisa ngebikinin khusus, itu harga antara 300 sampai 500. Bahkan batik itu kadang-kadang gini ya, kalau misalnya itu kayak orang invest gitu ya kan, makin lama tuh makin mahal, asal dia batiknya bener ya, batik yang asli gitu ya, bukan tekstil bermotif batik gitu. Tapi kalau dia batiknya batik tulis, itu misalnya dulu tuh pasaran batik tulis tuh sekitar 500.000, tapi sekarang udah harga 1 jutaan gitu. Ayo, peluang bisnis batik masih amat luas loh. Belajar ke Tehnia. Nomornya ada di deskripsi video ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.